Perencanaan penelitian tindakan kelas. Baiklah teman-teman, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu tentang identifikasi masalah dalam PTK. Apa sih itu identifikasi masalah dalam PTK? Identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah proses menemukan dan mengenali masalah yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Masalah tersebut biasanya berkaitan dengan kesulitan siswa dalam belajar, metode mengajar guru, atau kondisi kelas yang mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada tujuan identifikasi masalah. Yang pertama yaitu mengetahui masalah dalam pembelajarannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar guru dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di kelas, baik dari segi siswa, metode mengajar, maupun suasana belajar. Yang kedua, menemukan penyebab kesulitan siswa. Kita sebagai calon guru dapat mengetahui faktor penyebab siswa mengalami kesulitan, misalnya karena materinya terlalu sulit, metodenya kurang tepat, atau kurangnya motivasi. Nah, yang ketiga yaitu menentukan masalah yang perlu diperbaiki. Dari berbagai masalah yang ada, kita sebagai guru dapat memilih masalah yang paling penting dan mendesak untuk segera ditangani. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara mengidentifikasi masalah. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa nih caranya mengidentifikasi masalah. Yaitu yang pertama, kita bisa melakukan observasi. Guru mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas untuk melihat perilaku siswa, interaksi siswa dengan sesama teman, dan kendala yang muncul. Yang kedua yaitu menganalisis hasil belajar siswa. Guru melihat nilai, tugas, atau hasil ulangan siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dan menemukan masalah yang terjadi. Yang ketiga ada refleksi pembelajaran, yaitu guru mengevaluasi proses mengajar yang telah dilakukan, apakah sudah efektif atau masih ada yang belum efektif. Yang keempat ada diskusi dengan siswa atau guru lain. Kita sebagai guru dapat bertanya langsung kepada siswa atau berdiskusi dengan rekan guru untuk mendapatkan sudut pandang lain terhadap masalah. Yang terakhir ada menggunakan angket atau kuesioner. Guru mengumpulkan informasi dari siswa melalui pertanyaan tertulis untuk mengetahui pendapat dan kesulitan mereka. Nah, yang terakhir itu ada contoh mengidentifikasi masalah. Ada beberapa contoh nih teman-teman. Yang pertama yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Biasanya ditandai dengan siswa yang jarang bertanya, jarang menjawab, atau jarang terlibat dalam kegiatan belajar di kelas. Yang kedua yaitu siswa kurang termotivasi untuk belajar. Siswa terlihat tidak bersemangat, kurang fokus, dan tidak antusias saat mengikuti pembelajaran berlangsung. Yang terakhir itu ada siswa sulit memahami materi tertentu, yaitu terlihat dari siswa yang sering kebingungan, salah menjawab, atau meminta penjelasan yang berulang. Baik teman-teman, yang B itu pengertian menganalisis pembelajaran. Menganalisis masalah adalah kegiatan mencari penyebab utama dari masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Jadi tujuannya agar kita sebagai calon guru mengetahui apa sih yang harus diperbaiki dari segi cara mengajar, media pembelajaran, maupun suasana kelas juga bisa menjadi penyebabnya. Adapun contoh kasusnya itu banyak siswa belum paham pecahan karena guru hanya menjelaskan dengan ceramah dan tidak menggunakan alat peraga. Jadi kita sebagai guru harus mencari solusi dan media apa yang cocok agar anak paham. Yang selanjutnya ada pengertian merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah mengubah masalah tersebut menjadi pertanyaan penelitian yang jelas, spesifik, dan dapat diteliti. Contoh rumusan masalahnya yaitu bagaimana penggunaan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pecahan. Selanjutnya, adapun langkah analisis masalah.
Langkah analisis masalah yaitu mengumpulkan data awal dulu, menentukan penyebab masalahnya, melihat kondisi pembelajaran, serta menentukan solusi yang sesuai. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu pengertian menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran. Rancangan perbaikan pembelajaran adalah yang dibuat oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. Tujuan perbaikan itu yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih efektif. Dan yang ketiga, mengatasi masalah yang akan terjadi. Langkah menganalisis rancangan perbaikan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan perbaikan. Yang ketiga, menyusun strategi atau metode pembelajaran yang tepat. Dan yang keempat, melaksanakan dan mengevaluasi hasil perbaikan. Contoh perbaikan pembelajaran itu, yang pertama, contoh tindakan perbaikan yang direncanakan. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti video atau gambar. Dan yang keempat, melakukan diskusi kelompok agar peserta didik lebih efektif. Dan yang terakhir, memberikan latihan dan tugas bervariasi untuk meningkatkan pemahaman. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye, terima kasih.